Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini, kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam keluarga kita. Saya Sri Arianti Kristianingsih dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Ayah Bunda, pengenalan diri menjadi hal yang penting bagi semua orang, termasuk anak. Supaya kita dapat membantu anak kita mengenali dirinya, kita perlu memahami beberapa hal terkait dengan pengenalan diri. Hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah apa manfaat pengenalan diri untuk setiap orang, termasuk anak kita. Manfaat pengenalan diri sangat banyak. Salah satunya antara lain adalah dengan pengenalan diri kita makin mengetahui diri kita sendiri. Kemudian kita juga makin realistis memandang diri kita sendiri, apa sisi kelebihan dan kelemahannya. Selain itu, kita makin objektif, bisa mengenali dan menilai orang lain. Pengenalan diri juga membuat kita menyadari keunikan diri kita sendiri. Dan yang jelas, penerimaan diri menjadi dasar untuk perencanaan masa depan kita. Ayah Bunda, hal-hal apa saja yang perlu diketahui tentang diri sendiri? Yang pertama adalah hal yang sifatnya fisik yang ada dalam diri kita, seperti penampilan fisik kita. Yang kedua adalah pengalaman-pengalaman hidup yang penting di dalam kehidupan kita. Entah itu pengalaman yang membahagiakan, keberhasilan-keberhasilan, atau mungkin juga kegagalan atau pengalaman yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita. Berikutnya adalah bakat, kemampuan khusus, ataupun juga mungkin adalah kecerdasan dan juga minat yang kita miliki. Hal-hal apa saja yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Kemudian kita juga perlu mengenali apa sih harapan atau cita-cita kita ke depan nanti. Kemudian nilai-nilai apa saja yang penting bagi kita, yang kita anut. Kemudian kebiasaan-kebiasaan apa saja yang ada dalam diri kita, baik itu yang menguntungkan kita ataupun juga yang merugikan. Kita juga perlu mengenali sifat-sifat pribadi kita dan cara pandang kita ataupun juga pemahaman kita terhadap kita sendiri seperti apa. Itu adalah hal-hal yang perlu kita kenali. Bagaimana cara kita mengenali diri kita? Yang pertama adalah bercermin. Bercermin secara fisik ataupun juga refleksi pribadi. Bercermin secara fisik kita bisa menunjukkan kepada anak kita ketika di depan cermin apa saja yang ada dalam diri anak kita. Penampilan fisik yang ada, yang kita lihat di cermin itu bisa kita diskusikan, kita obrolkan di dalam perbincangan kita dengan anak kita. Kemudian bercermin juga bisa dilakukan ketika anak mulai menginjak usia remaja, yaitu anak diminta untuk belajar berefleksi tentang pengalaman hidupnya. Itu adalah juga bagian dari bercermin tentang kehidupan anak tersebut. Yang kedua, anak perlu mencari masukan atau umpan balik dari orang lain. Masukan bisa didapatkan dari siapa saja. Orang tua dapat membantu memberikan masukan atau umpan balik kepada anak sesuai dengan kondisi anak kita. Secara khusus terkait dengan hal-hal yang perlu diketahui tentang dirinya. Yang ketiga, kita bisa melakukan pemeriksaan atau tes supaya kita bisa mengenali diri kita. Orang tua bisa membantu anak untuk mengenali dirinya melalui pemeriksaan psikologis seperti tes kecerdasan, tes potensi diri, tes bakat dan minat, maupun juga tes kepribadian, sehingga menolong anak mengetahui tentang kondisi dirinya. Dengan ketiga hal tersebut, harapannya anak bisa makin mengenali dirinya dan bisa mengembangkan diri dengan optimal. Kalau ayah bunda punya pengalaman di dalam mendampingi maupun mengasuh anak, silakan bercerita di dalam kolom komentar yang sudah tersedia. Atau jika punya permintaan tentang tips parenting yang lain, silakan juga tulis di kolom komentar ini. Parents, mengenal diri adalah dasar penting pertumbuhan anak. Karenanya mereka perlu dibantu oleh orang tua melalui perhatian dan bimbingan yang penuh kasih untuk mengenali pengalaman hidupnya, bakat dan minatnya, cita-citanya, nilai yang diyakininya, serta kebiasaan
dan sifat pribadinya. Saat anak dapat memahami siapa dirinya, ia belajar melihat dirinya dengan benar bahwa dirinya berharga dan istimewa di mata Tuhan, menerima keunikan yang Tuhan berikan, dan mulai menyiapkan masa depannya yang penuh harapan sesuai jalan yang Tuhan rencanakan baginya. Karena itu parents, marilah kita mendidik orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Dan sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam keluarga kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan mereka. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide ataupun juga gagasan tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati.